Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Jumpa lagi sahabat, masih di channel Rumah Kita bersama saya Woro Triutami, praktisi talent mapping. Hari ini kita masih akan membahas talent mapping, utamanya terkait bagaimana meraba bakat-bakat kita, gitu ya, dengan mengenali diri, dengan mengenali bagaimana initial state kita dan bagaimana functional state diri kita. Ya, jadi sejatinya di saat kita itu benar-benar mengenali diri kita, self awareness diri kita itu bagus, kita akan bisa menarik benang merah sebenarnya bakat-bakat apa sih yang kuat pada diri kita itu. Nah, yang perlu juga diperhatikan saat kita mencoba mengenali initial state, functional state ini adalah ingat-ingat betul gitu ya, saat kita itu melakukan aktivitas, melakukan pola tindakan, pola perasaan, ya, pola perilaku sehari-hari yang kita ulang-ulang itu, tetapi tidak dalam keadaan tekanan pekerjaan yang banyak, yang berat gitu ya, itu akan lebih bisa mewakili diri kita yang sebenarnya. Nah, saya akan mulai sesi pengenalan diri melalui initial state dan functional state ini dengan mengambil contoh hasil TMA saya. Mohon izin untuk saya share screen ya. Nah, ini adalah hasil assessment talent mapping saya. Saya akan langsung scrolling menuju pada hasil urutan tema bakat. Nah, oke, saya perbesar. Cukup. Jadi ini adalah urutan bakat hasil assessment talent mapping saya. 7 terkuat di sana ada futuristic, communication, command, responsibility, ideation, developer, dan significance. Dan 7 terlemahnya ada ranger, disiplin, belief, konsistensi, competition, woo, dan konteks. Nah, ini adalah hasil assessment talent mapping. Nanti saya akan coba menceritakan kepada teman-teman kondisi awal saya dalam melaksanakan keseharian di saat saya tidak sedang diburu oleh pekerjaan itu yang seperti apa, sehingga sebenarnya bakat apa sih yang mewakili dari perasaan, dari perilaku, dari sikap-sikap saya yang saya akan ceritakan nanti, gitu ya teman-teman. Baik, saya akan mulai. Di saat saya bangun, ya, di saat saya bangun tidur jam 2, jam 3 pagi gitu ya, kadang juga jam 4 tergantung saja, itu tarikan alamiah setelah menyelesaikan kebutuhan diri ya, maka biasanya saya akan langsung mengingat ya, reminder pada ingatan saya ada amanah apa ya hari ini gitu, ada hal penting apa yang harus saya kerjakan, saya harus ingat itu dulu gitu. Jadi pertama kali bangun setelah menyelesaikan kebutuhan dasar sebagai manusia gitu ya, maka ingatan saya akan ke sana. Hari ini saya ada amanah apa ya? Hari ini saya ada pekerjaan apa yang harus segera saya kerjakan ya, yang harus saya selesaikan ya. Nanti kalau itu sudah terjawab, taruhlah ternyata tidak ada yang terburu untuk saya kerjakan gitu ya, atau tidak ada yang penting untuk saya kerjakan hari ini, dalam artian urgent untuk segera saya selesaikan, maka saya akan beralih pada suami dan anak-anak. Apakah suami dan anak-anak punya hal penting yang harus dikerjakan hari ini, pagi ini, seperti itu. Misalnya saja sudah mau menjelang, ternyata jadwalnya puasa misalnya, berarti saya harus menyiapkan sahurnya, misalnya seperti itu. Itu menjadi PR saya selanjutnya. Nah, kalau saya lihat dari hasil cerita sementara ini tadi, di pagi hari, ternyata saat saya bangun, itu tarikan alamiah yang membuat saya berpikir, amanah apa, saya ada acara apa ya hari ini, saya ada tugas apa ya, saya ada PR apa ya, mengingat-ingat kembali itu, tarikan alamiah dari bakat responsibility. Jadi, ternyata itu yang seringkali menjadi dorongan awal saya untuk berpikir, untuk merasakan bahwa jangan sampai saya punya amanah hari itu yang harus saya kerjakan, tetapi saya terlupa,
saya terlupa karena memang saya tidak terlalu tertib untuk menuliskan what to do dalam hari itu, seperti itu. Nah, setelah selain responsibility untuk diri saya sendiri, saya pun memikirkan tanggung jawab saya sebagai istri dan ibu. Karenanya saya berpikir terkait tugas-tugas, amanah-amanah yang harus dikerjakan oleh suami dan anak-anak saya pada hari itu. Adakah yang bisa saya ingatkan? Adakah yang bisa saya bantu untuk kerjakan? Nah, ini tentu saja ada hubungannya dengan relator, ya. Jadi kalau responsibility, kemudian saya memikirkan amanah anak-anak, amanah suami, ini pun ada hubungannya dengan bakat relator saya. Ya, saya ingin agar hubungan kami erat, saya ingin agar keberadaan saya itu bermanfaat untuk mereka melalui saya melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu dengan baik, mengingatkan mereka, membantu agar schedule mereka itu bisa terlaksana dengan baik, dengan benar, seperti itu. Nah, oke, dari setelah 2 poin tadi, saya kerjakan aktivitas subuh gitu ya. Biasanya kalau saya tidak sedang terburu oleh satu aktivitas tertentu, karena untuk pekerjaan domestik saya pun ada yang membantu, jadi tidak terlalu memforsir diri untuk melakukan aktivitas tersebut. Hal lain yang kemudian saya lakukan adalah buka gadget. Buka gadget untuk kemudian saya scrolling berita, untuk kemudian saya buka WA, ya. Saya buka WA untuk apa? Sekiranya utama saya biasanya begini, mencari entah itu di WA group, entah itu dia wapri gitu ya, yang menghubungi saya dan belum saya respon, yang menghubungi saya kemudian mereka bayangan saya adalah ada seseorang yang membutuhkan jawaban atau respon dari saya dari WA tersebut. Itu saya scrolling, ada yang sekiranya perlu saya jawab, ada yang sekiranya perlu saya respon atau tidak. Ya. Ini dalam artian pemikiran saya saat saya buka handphone utamanya di WA itu adalah jangan sampai ada orang yang butuh saya, ada orang yang butuh bantuan saya, tapi saya tidak segera meresponnya, ya. Nah, ini memang sering kali terjadi, misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, semua serba online, pekerjaan saya banyak yang online, banyak sekali mahasiswa yang dia kemudian menghubungi saya via WA di malam hari, misalnya terkait pengumpulan tugas yang bermasalah atau bahkan curhatan, ya. Sharing tentang permasalahan pribadi, entah itu dari mahasiswa atau dari teman-teman sahabat saya. Nah, saat kondisi tersebut maka saya berpikir saya harus segera meresponnya agar permasalahan atau hal yang sedang dipertanyakan oleh mahasiswa atau sahabat teman saya itu segera bisa diurai, segera bisa mendapatkan jawabannya. Seperti itu. Kalau memang ternyata ada kesulitan, maka apa yang sekiranya bisa saya bantu? Termasuk saat mahasiswa saya kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau ada permasalahan pribadi dan seterusnya. Nah, dari sana ya masih terkait relator, ya, terkait juga developer kalau saya melihatnya di sini, ya. Relator, developer, dan communication tentu, ya, communication. Jadi ada dorongan alamiah di diri saya untuk bisa melakukan komunikasi, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya, utamanya yang memang berhubungan dengan diri saya, ya. Kalau WA pribadi di saya atau WA grup terkait diri saya, ya, seperti itu, maka saya akan segera meresponnya. Jadi ada communication, ada developer, dan ada relator sih kalau saya melihatnya, ya. Jadi saya tidak ingin mengecewakan teman, saya ingin agar hubungan ini bisa tetap tambah dekat gitu ya, termasuk hubungan saya dengan mahasiswa saya. Nah, setelah itu baru kemudian saya ke domestik. Ikut
membantu bersama bersama asisten rumah tangga saya menyiapkan sarapan ya. Atau kalau suami menghendaki, karena beliau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, biasanya kalau pas tidak puasa itu beliau sehabis subuh itu ngajak kami, saya dan anak-anak untuk ya lari-lari kecil di pusat desa kami ya, ada lapangan seperti alun-alun gitu. Dia biasanya muter jalan lari-lari kecil di sana. Nah, itu saya lebih ke responsibility juga sih, kewajiban sebagai istri untuk mematuhi suami itu oke. Nah, tapi di sana pun saya mendapati saya bisa menyalurkan bakat communication dan mimpi-mimpi saya ya. Saya bisa ngobrol dengan suami, biasanya masih sepi ya, habis subuh itu saat saya di lapangan untuk olahraga jogging kecil, saya bisa ngobrol sama suami, saya bisa menyampaikan misalnya saya punya ide-ide, punya mimpi-mimpi ya kadang juga membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting ya, menjalin kedekatan, menjalin harmoni, kerekatan, kehangatan gitu ya antara keluarga ya. Mungkin ini harmoni yang jalan ya, communication, harmoni ini jalan sekali di saya saat aktivitas tersebut. Setelah kita sarapan, maka fokus saya biasanya pada aktivitas suami dan anak-anak. Kalau memang saya tidak punya jam ngajar atau jam untuk assessment klien atau jam untuk ngisi di satu institusi, ngisi entah itu parenting class ya. Kadang juga ada yang minta untuk saya mengisi di sana. Nah, kalau memang saya tidak punya aktivitas itu, setelah bersih-bersih gitu ya, maka fokus saya ada pada suami dan anak-anak. Kebutuhan suami ya, menyiapkan persiapan beliau untuk berangkat beraktivitas di tempat kerja, kemudian anak juga. Nah, hampir pagi saya memang bakat responsibility ini menonjol sih kalau saya, sangat tarikan alamiah yang sangat kuat pada diri saya dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu terkait bakat responsibility ini. Nah, kalau suami dan anak-anak sudah selesai aktivitas, misalnya tidak ada aktivitas, maka ya kalau pas saya bisa santai gitu, saya lebih ke communication atau komen. Setelah itu biasanya saya ketemu sama asisten rumah tangga saya akan sampaikan keinginan saya hari ini, menu hari ini apa, saya ingin rumah dibersihkan seperti apa, itu saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini tarikan alamiah apa ini? Komen ya. Saya ingin yang jelas, clear. Saya dengan mudah saja saya menyampaikan perintah-perintah atau keinginan-keinginan saya yang harus dilakukan oleh beliau, seperti itu. Hal lain lagi, pada initial state itu santai. Kalau saat santai, maka yang menjadi tarikan alamiah futuristik dan ideation biasanya. Jadi seringkali saat santai saya menghayal untuk tema-tema atau terkait tema-tema yang ada di lingkup aktivitas saya. Nah, misalnya saja tentang tema pembelajaran yang besok akan saya berikan, atau terkait komunitas sedekah yang saya buat, apa yang sekiranya bisa dilakukan ya, saya scheduling, saya coba cek-cek. Nah, terkait amanah di RCIP ya, saya coba cek kembali apa yang sekiranya masih menjadi PR di Ibu Profesional Lamongan Tuban Bojonegoro ya, itu menjadi bagian dari aktivitas saya setelah semua selesai. Ide-ide apa yang sekiranya bisa saya bawa pada lingkup aktivitas tersebut gitu. Itu bagian dari ide futuristik. Jadi saya mencoba berpikir terkait ide tapi sekian yang akan datang gitu ya.
Nah, memang ide-ide saya biasanya futuristik ya. Nah, ini ideation dan futuristik. Nah, saya akan senang sekali kalau sekiranya dalam perjalanan tersebut saya menemukan potensi-potensi atau sahabat-sahabat yang ternyata dia mengalami kesulitan dan mereka menghubungi saya. Mereka menghubungi saya, entah itu wapri, entah itu telepon, ya, minta untuk saya memberikan saran atas permasalahan tersebut, minta saya untuk mengurai permasalahan tersebut. Nah, saya akan tekun sekali melakukan itu. Nah, mungkin ini developer ya, mungkin juga karena ideation ya. Kadang kalau saya sudah fokus pada apa yang menjadi permasalahan mahasiswa atau sahabat saya yang sedang cerita ke saya itu, maka saya pun bisa berpikir ide-ide apa yang sekiranya bisa dipakai untuk permasalahan sahabat atau teman-teman saya ini. Tarikan alamiah developer pun muncul ya. Jadi saya akan ayo toh tak bantu gitu. Ayo toh tak bantu, ayo tak buat biar kamu bisa lebih baik. Nah, seperti itu ada, selalu ada. Itu. Nah, aktivitasnya seperti itu. Jadi tarikan alamiah yang besar ada pada responsibility, communication ya. Kemudian harmoni ya. Harmoni saya berusaha untuk menciptakan kondisi yang baik, kondisi yang damai di lingkungan saya. Responsibility, kemudian apa tadi? Communication ya. Kemudian ideation futuristik dan harmoni. Signifikan bagaimana? Ada. Jadi adanya kadang melalui, karena saya punya akun YouTube, saya punya punya podcast ya. Saya kadang isi di sana. Saya kadang kalau misalnya memang pengen sharing sesuatu, apalagi pandemi pas waktu akhir-akhir ini ya, tidak banyak aktivitas terkait sharing, maka saya akan sharing di sana. Saya akan lakukan saja apa yang sekiranya bisa membuat saya lego, apa yang sekiranya bisa membuat saya menyampaikan informasi, tarikan atau dorongan dari bakat communication dan signifikan. Saya bisa tampil seperti itu. Nah, saya suka tampil. Nah, itu sih beberapa yang sekiranya bisa saya ceritakan dari initial state ya, dari kondisi awal saya melakukan aktivitas di saat saya tidak terburu pada satu pekerjaan tertentu. Nah, dari aktivitas tersebut ternyata bisa ditarik kesimpulan, oh bakat-bakat terkuat yang sekiranya ada di diri saya itu apa saja ya. Dan setelah tadi kita lihat pada 7 area terkuat ya, 14 utamanya ya, ternyata ya ada muncul. Nah, itu tadi terkait initial state. Sekarang kita menuju ke functional state. Terkait aktivitas pekerjaan, memang 15 tahun lebih saya beraktivitas di dunia mengajar ya, di dunia pendidikan tinggi, dan saya nyaman melakukan itu semua selama sekian belas tahun itu. Saya kira tidak mungkin kalau saya tidak nyaman dan tidak punya bakat yang mendukung, saya bisa bertahan selama itu. Artinya saya bisa bertahan selama itu karena ada bakat yang ternyata mendorong saya untuk melakukan aktivitas itu dengan nyaman gitu. Ya. Saat mengajar saya begitu bahagia. Di saat teman-teman saya itu saat mengajar mungkin merasa kelelahan, merasa capek, merasa bosan. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Jadi bakat communication, bakat signifikan, dan tentu saja responsibility ya, ini begitu menguasai diri saya. Significance, communication, dan responsibility, serta developer ya. Developer, 4 poin ini memang menguasai diri saya saat mendorong diri saya saat saya melakukan aktivitas mengajar. Ya, jadi saya sebagai dosen, tapi aktivitas yang begitu saya enjoy, easy, excellent saat melakukan ya saat saya mengajar, saya merasanya seperti itu. Karena memang dalam aktivitas sebagai
tenaga pendidik itu tidak hanya mengajar saja, ada aktivitas penelitian, ada aktivitas pengabdian masyarakat ya. Meski demikian, untuk pengabdian masyarakat dan penelitian ini pun ternyata saya masih tetap bisa berjalan melakukannya gitu ya. Dan meskipun tidak senyaman, tidak se-timeless saat mengajar, tapi saya masih bisa smooth melakukannya. Tentu dorongan dari bakat responsibility. Dorongan untuk yang Abdimas itu biasanya dorongan developer, kemudian dorongan signifikan karena Abdimas kadang juga melakukan penyuluhan ya, itu juga signifikan communication ya. Abdimas saya beberapa kali mengambil peran sebagai konselor. Nah, dalam konselor ini saya punya tugas untuk bisa memotivasi orang, untuk bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan, sekaligus memotivasi agar bisa menjadi lebih baik ya. Nah, ini bakat futuristik dan ideation serta developer communication itu begitu mendorong saya melakukan aktivitas tersebut. Hal lain lagi, kalau di penelitian ya, untuk penelitian di nomor 11 saya ada analytical, memang ya, ada analytical. Saya bukan orang yang mudah sekali iya gitu ya. Saya selalu menanyakan why, saya selalu menanyakan alasan logis di balik suatu hal. Nah, mungkin itu yang juga membantu saya sehingga saya pun bisa menjalaninya, meskipun mungkin penelitian yang saya lakukan tidak sedalam teman-teman dosen yang lain seperti itu, tapi saya masih smooth, saya masih nyaman saja melakukan hal tersebut. Saya juga punya fokus ya, saya punya fokus, itu juga membantu saya melakukan aktivitas baik di PPM, baik di penelitian maupun di pengabdian masyarakat. Fokusnya nomor 14, tapi saya merasanya sih kuat sekali di saya. Saya tipe orang yang tidak begitu suka, tidak begitu bisa multitasking. Jadi satu dulu selesai seperti itu. Ini saya merasa kalau dalam pekerjaan saya mesti fokus. Dalam functional state-nya fokus ini cukup besar, saya merasa dominasi pada diri saya. Jadi harus satu selesai seperti itu. Kemudian kenapa saya membuat membuat komunitas sedekah? Nah, saya itu orang yang cukup peka dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam urutan bakat, ini ada di nomor 15, empathy ya. Tapi saya punya titik banyak, ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, empathy ini kalau ditarik ke 4 angka ke atas, maka jatuhnya masih di angka nomor 12, nomor 11 itu. Nah, kalau di nomor 12 berarti masih kuat. Karena saya memang merasa empati ini dorongannya kuat di saya. Saat ada orang yang cerita ke saya tentang permasalahannya ya, maka saya bisa memahami apa yang dia rasakan ya. Tapi karena saya punya analytical gitu ya, saya memang lebih menarik ke analyticalnya. Jadi rasa peka bisa merasakan itu muncul, tetapi untuk pengambilan keputusan saya jarang, untuk saya tetap bisa melihat permasalahan tersebut secara objektif, maksud saya demikian. Jadi tidak kemudian mendayu-dayu sehingga objektivitas saya menjadi terganggu seperti itu. Nah, itu teman-teman, initial state dan juga functional state dari kehidupan sehari-hari, sehingga saya bisa menarik sedikit benang merah terkait bakat-bakat apa yang mempengaruhi aktivitas-aktivitas saya, baik initial state maupun functional state. Yang lemah bagaimana? Yang lemah ada. Saat saya bertemu dengan orang, saya cenderung diem. Ini jelas gugu sekali. Jadi saya tidak ada dorongan untuk mencoba membuka pembicaraan. Nggak kenal ini gitu ya.
ya ada perasaan males, dorongan alamiahnya tidak begitu muncul, mending saya melakukan aktivitas yang lain gitu, mending saya mencari ide-ide seperti itu. Nah, itu sih kalau itu terasa sekali di saya. Saya kira saya tutup share screen dulu. Oke. Ya, demikian tadi teman-teman cara untuk mengenali initial state dan juga functional state dari kehidupan yang sudah kita lakukan sehari-hari, untuk kemudian kita mengenali bakat-bakat potensi kita yang kuat. Nah, dari sana kita bisa menentukan, oh ternyata yang produktif, bakat yang sekiranya produktif yang bisa kita gunakan untuk terus kita asah untuk bisa scaling up diri kita, itu bakat A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dana untuk tes talent mappingnya belum ada, maka ini bisa kita lakukan. Coba melihat kembali, bercermin kembali initial state kita apa, seperti apa, dan itu merupakan tarikan dari bakat apa. Begitu juga dengan functional state-nya. Ya, saya kira demikian teman-teman, semoga cukup bisa memberi gambaran. Silahkan teman-teman bisa coba dilihat kembali sehari ini aktivitasnya apa dan dorongan apa sih yang sekiranya paling membuat teman-teman itu tergerak untuk melakukan hal tersebut. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Bersua lagi dalam sesi-sesi yang lain masih di channel Rumah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, selamat, berkah, berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Mari.